Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa wa ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, para murabbiyah, para musyrifah, dan para adik-adik mahasantri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini telah melaksanakan menunaikan ibadah puasa kita di hari yang ke-5. Sekarang masuk ke malam 6 Ramadan. Itu artinya tidak lama lagi Lebaran akan segera menyapa kita. Kadang-kadang itu ada orang yang puasa itu ngitungnya itu riyoyo kurang piro ya. Kalau dihitungi terus itu lama rasanya. Tapi kalau dilakoni dengan semangat itu cepat. Bahkan lu kok cepet sih posone morontek ae. Lah tapi tinggal lu kok cepet itu dengan rasa gembira atau dengan rasa susah. Itu kan jadi masalah di situ. Nanti kembali ke masing-masing orang. Jadi para adik-adik mahasantri rahimakumullah, di dalam setiap kita melaksanakan sholat, kita ini pasti membaca suratul Fatihah, kecuali dalam kondisi tertentu sebagai makmum. Rasulullah dawuh, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imamuna Asy-Syafi'i memahami la sholata di sini artinya sholat itu tidak sah tanpa membaca Fatihah, sehingga Fatihah itu kategorinya adalah ruknun min arkanis shalah. Di dalam suratul Fatihah yang sehari semalam, kalau sholat wajib saja itu berarti kan ada 17 rakaat. Belum nanti ditambah sunnah, belum nanti ditambah qiyamul Ramadan seperti sholat tarawih, sholat witir, nanti kalau ditambah lagi. Berarti sudah berapa Fatihah yang kita baca? Nah, di dalam suratul Fatihah itu ada satu ayat yang kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya, tepatnya di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai hambanya untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah. Ada dugaan sementara orang di luar Islam yang katanya kalau minta ditunjukkan ke jalan yang benar itu berarti belum berada di jalan yang benar. Ini dugaan yang keliru. Padahal maksud dari doa ini adalah kita yang sudah berada dalam hudan ini agar tetap istiqomah sehingga tidak melenceng. Yang menarik, Allah tidak menyatakan dalam firman-Nya, tidak menuntun kita sebagai hambanya itu dengan ungkapan dhamir mutakallim wahdah, tapi mutakallim ma'al ghair. Ihdina, bukan ihdini. Apa rahasianya? Salah satu rahasianya, kalau kita ini ingin mendownload hidayah Allah, ingin sregep, maka jangan lupa cari komunitas yang positif. Ini kan panjenengan semua kan sebentar lagi akan keluar dari ma'had. Ada yang diterima jadi musyrifah, tapi tidak ada yang jadi musyrif. Mungkin ada yang daftar murabbiyah, yang sekarang musyrifah. Yang sekarang murabbiyah, mungkin ada yang daftar jadi pengasuh. Cuman sayangnya pengasuh itu tidak dibuka pendaftaran. Jadi pengasuh itu melalui mekanisme istikharah kiai khos. Ya, saya lanjutkan. Nah, maka komunitas ini, makanya itu mutakallim ma'al ghair. Ini kita bersyukur berada di sebuah ma'had yang kita ini dilatih untuk hidup dalam satu sistem mulai dari jamaah subuh dibangunkan. Nah, Ramadan akeh sing tangi sebelum subuh. Tapi ketika di rumah kadang saat durunge subuh sudah tidur lagi. Sehingga yang terjadi kadang-kadang sholat subuhnya jadi siang. Itu yang bukan di MSA. Di tempat lain banyak yang begitu. Karena biasanya orang tidur itu kalau ngelilir itu yang dilihat jam, lalu yang jadi acuan sik dilungkas ngenteni sing dawa di angka 11. Tiba-tiba bablas sampai di angka 6. Nah, ini jadi masalah ini. Berarti jam berapa ya? Oke, saya lanjutkan. Artinya apa? Komunitas kebaikan itu harus dibangun bersama.
Contoh saja, terawih itu lek bareng-bareng gini, itu semangat. Kesel-kesel titik ngadeg mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Betul-betul dijawab begitu. Ya, semangat lalu berdiri sholat lagi. Kalau umpama sampean tidak jamaah, wis aku tarawih engko ae dalam kondisi tidak uzur, tidak sedang kedatangan tamu yang rutin datang setiap bulan umpama. Tapi engko nundang, engko ae. Iki kelakon guru mesti. Sing biasanya tarawih 20 itu kadang-kadang lek karep 8 wis untung. Karena tidak tadi itu komunitasnya. Paham ya? Loh iya. Ada tibaiyah malam Jumat, ada istighotsah. Hampir saya tidak menemukan ada orang yang ketika pulang ke rumahnya lalu tibaan dewi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mesti tibaan golek komunitas, tibaan dewi itu tidak asik. Umumnya tibaan dewi terbangan dewi. Iki iso-iso gak muni terbangan tok sing muni. Karena komunitasnya tidak ada. Nah ini nah. Lalu yang kedua, di ayat lanjutan itu, ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta itu minta petunjuk kepada Allah, as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Penjelasannya yang menarik, Allah tidak menjelaskan sirati, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Dijelaskan di surah An-Nisa, siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alim. Ini petunjuk yang sangat jelas bahwa dalam beragama itu untuk mendownload as-sirat al-mustaqim itu tidak bisa langsung to the point kembali ke Al-Quran, tidak bisa, harus melalui jalannya orang-orang yang diberi nikmat ini. Kita belajar agama kita belajar Al-Quran, tidak bisa langsung ke Nabi karena kita tidak bertemu langsung dengan Nabi. Belajarnya dari siapa? Dari sahabat. Tapi kan kita tidak ketemu sahabat. Sahabat jalurnya ke siapa? Tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, muallim-muallim di ma'had ini. Inilah yang dalam keyakinan kita, dalam ahlus sunnah wal jamaah, inilah yang disebut dengan sistem transmisi sanad. Sehingga beragama tidak bisa saya langsung memahami Al-Quran. Ini memahami teko endi. Maka yang terjadi nanti berbahaya sekali kalau apalagi Qurannya hanya Quran terjemahan. Nah, saya kembali ke ihdina. Ini kultum ya, 7 menit. 7 menit itu minimal ya. Saya memahami kultum itu 7 menit minimal, bukan maksimal. Nah, ihdina itu kita memohon hidayah. Di beberapa kitab tafsir, diantaranya yang saya kutip adalah At-Tafsirul Munir, karya seorang ulama kontemporer dari Suriah yang belum lama wafat, sekian tahun yang lalu, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Al-Ustadz Ad-Doktur atau Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menulis dalam tafsir beliau itu mengutip dari pendapat-pendapat ulama sebelumnya bahwa hidayah itu ada 5. Yang 2 yang pertama itu dianugerahkan oleh Allah kepada semua makhluk, termasuk selain manusia. Yang 2 pertama itu apa? Yang pertama disebut hidayatul ilham al-fitri. Hidayah yang berupa ilham, insting, ini fitrah bawaan makhluk. Bayi yang baru lahir, dia sudah bisa mengungkapkan rasa hausnya, rasa sakitnya itu dengan satu ungkapan, nangis. Tapi dia tidak ada yang ngajari nangis. Bayi lahir tidak ada yang ngajari. Lahir kamu ya, nangis ya, ini loh caranya. Itu lahir itu langsung iso nangis. Bahkan kalau tidak nangis itu dibalik sama dokter itu biasanya. Ya tapi dengan cara yang baik. Hati kocak kayak botol gitu ya enggak. Jadi dibalik biasanya biar nangis. Kalau sudah nangis ini normal. Binatang juga begitu. Begitu lahir, bahkan binatang itu memiliki kemampuan fisik yang melebihi manusia ketika lahir. Tapi manusia secara berproses, dia belajar, maka nanti manusia akan mengungguli aneka binatang itu, hewan-hewan itu. Nah kalau binatang juga sama, termasuk bagaimana dia mencari ketika harus menetek ke induknya dan seterusnya. Ini adalah al-ilham, hidayatul ilham al-fitri. Lalu yang kedua, hidayah ini tingkatannya adalah hidayatul hawas, yaitu hidayah yang sifatnya indrawi atau panca indera. Manusia, binatang punya hidayah ini.
Kita juga dianugerahi oleh Allah hidayatul hawas yang terkait dengan hissiyah. Ya, kita diberikan mata dan pendengaran, ini yang paling utama. Kenapa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Saya tidak akan mengupas ayat ini. Kalau dikupas ayat ini tidak jadi terawih, isinya hanya ceramah nanti. Itu panjang sekali itu kalau dikupas. Oke. Belum indera-indera yang lain, ada indera perasa, termasuk kulit kita ini dan seterusnya. Ini harus kita syukuri. Level yang berikutnya ada namanya hidayatul aql. Hidayah yang berupa akal. Akal itu mendapatkan informasi itu dari indera. Ya. Di dalam aliran filsafat nanti muncul ada aliran apa? Lupa saya. Di filsafat umum itu loh, yang terkait dengan indera, lalu terkait dengan apa? Aliran apa? Ini kan sudah belajar filsafat umum semua kan? Saya sudah lupa karena sudah lama. Saya belajarnya filsafat khusus. Wes, lewat. Next. Nah, hidayatul aql ini ada level hidayah yang di atasnya, yang mana akal ini ternyata seringkali menipu. Ya. Indra itu memberi informasi ke apa? Mata ini kan indra, memberi informasi ke akal. Ini kadang-kadang sering menipu. Contoh apa? Kalau ada pulpen dimasukkan ke dalam air, mata akan mengatakan ini pulpen ini bengkok karena terlihat bengkok, tidak lurus. Padahal sesungguhnya dia lurus. Akal ini kadang-kadang sering salah. Kenapa? Karena informasinya dari indra. Maka di sini akal harus dibimbing oleh wahyu. Maka hidayah yang berikutnya yang disebut dengan hidayatul-din, yaitu petunjuk agama. Lah kalau masih pada hidayatul-din, petunjuk agama, inilah yang nanti orang-orangnya yang disapa dengan hidayatul-din itu nanti namanya ummatud dakwah. Jadi umat yang menjadi sasaran dakwah. Nanti responnya ada dua, bisa mukmin, bisa kafir, bisa beriman, bisa kufur. Ini respon dari ummatud dakwah. Sehingga level yang berikutnya yang paling tinggi hidayatul taufik, yaitu hidayah yang merupakan petunjuk dari Allah kepada hambanya, di mana ketika orang mendapatkan hidayatul taufik, maka dia akan menjalankan agama itu dengan ringan untuk menuju jalan keselamatan, yaitu as-sirat al-mustaqim. Jadi arahnya pada hidayah yang paling tinggi. Hidayah yang paling tinggi inilah responnya itu yang disebut, respondennya itu ya, itu disebut dengan ummatul ijabah. Lah ummatul ijabah nanti terbagi tiga, sebagaimana dalam surah Fatir itu, thumma awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabitun bil khairati biiznillah. Ada tiga kategori. Yang paling rendah disebut zalimul li nafsi. Itu kalau ditimbang-timbang akean maksiatnya timbang taatnya. Muqtasid imbang, ya maksiat iya, ibadah iya, maksiat jalan terus. Yang paling tinggi sabiqum bil khairat. Ini yang kita cari, ini yang kita usahakan. Sehingga antara hidayatul-din dengan hidayah at-taufik ini harus ada usaha yang konkret, sehingga Allah menjawab doa kita, ihdinas siratal mustaqim, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum Ramadan itu adalah momentum yang sangat tepat untuk mengupgrade ketakwaan kita. Jangan sampai terlewat. Jangan sampai Ramadan itu semangat ketika di ma'had karena menunggu muwaddaah. Jangan hanya itu, tapi semangatlah walaupun nanti ketika kalian sudah pulang tetap semangat, walaupun tidak diobrai oleh pendamping musyrifnya masing-masing, musyrifahnya, tapi tetap, karena Ramadan ini momentum kita. Mudah-mudahan Allah membimbing langkah kita dan menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan yang sudah kita lakukan dan yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.